Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Ahmad Ramadan. NIM-nya 22963470. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 22 IK 07. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir semester di semester 3 tentang kepemimpinan. Jadi sebelumnya saya juga belum pernah untuk menjadi pemimpin atau ketua di sebuah organisasi maupun perusahaan. Tapi di sini jikalaupun saya menjadi ketua atau pemimpin di sebuah organisasi, mungkin saya untuk saat ini ingin memilih organisasi kemasyarakatan atau bisa dibilang organisasi kepemudaan. Organisasi yang saya maksud di sini yaitu organisasi yang bernama Greget Taruno. Greget Taruno sendiri organisasi asli dari dusun saya, yaitu Dusun Trini, Trihanggo, Gamping Sleman, RT 7 RW 18. Lalu jikalau saya menjadi ketua pemuda di dusun saya, di Dusun Trini, saya akan membuat visi misi sebagai berikut, yaitu visi saya itu untuk mewujudkan pemuda Trini yang berjiwa sosial dan mampu menciptakan pemuda yang sopan dan santun dalam masyarakat. Mengapa saya mengambil visi ini? Dikarenakan saya melihat generasi muda saat ini, banyak generasi muda saat ini yang sudah terpengaruh oleh yang namanya sosial media segala macam, sehingga pengaruh baik dan buruk pun mudah masuk. Pengaruh buruk salah satunya yaitu kurangnya sopan santun terhadap orang tua atau siapapun yang lebih tua, baik lebih tua maupun yang seumuran. Lalu untuk misinya sendiri, di sini saya menyiapkan 2 misi. Misi tersebut tidak perlu banyak-banyak, yang penting terrealisasi dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu visinya menciptakan jiwa cinta tanah air, karena kepemudaan ini harus mempunyai jiwa cinta tanah air agar nantinya untuk ke depan bisa lebih baik. Lalu yang kedua, mewujudkan Trini yang kreatif, sopan dan santun. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, sopan dan santun sangat perlu di era sekarang ini. Lalu mewujudkan pemuda yang kreatif. Kreatif yang dimaksud adalah dalam dunia digital sekarang, kekreatifan pemuda itu sangat amat diperlukan, karena kekreatifan itu bisa mendatangkan hal-hal yang baik dan sebagainya. Lalu di sini cara saya untuk memulai memimpin. Di sini saya tuliskan cara saya untuk memulai memimpin adalah dengan cara memulai memimpin dari lingkup yang kecil, seperti contohnya lingkup pertemanan, dengan cara melakukan pendekatan sehingga terjalin chemistry antara yang lain, dan dari situ juga kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di pertemanan kita tadi, di circle kita tadi, dan kita harapannya juga bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan tersebut, di dalam pertemanan tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses untuk mencapai visi misi. Di sini saya tuliskan, dalam proses untuk mencapai visi misi yang saya buat, kita terlebih dahulu itu harus bisa diterima di dalam sebuah kelompok maupun organisasi yang akan kita pimpin tersebut. Karena jika kita sudah diterima di organisasi tersebut, kita akan mudah lebih didengar oleh anggota kita. Dan jika kita sudah berhasil didengar oleh anggota kita, maka untuk membimbing lebih maju itu lebih mudah, dan visi misi pun juga semakin mudah untuk dicapai, agar visi misi tersebut terwujud dan bermanfaat bagi warga sekitar maupun warga banyak. Lalu di sini ada cara untuk mengatasi masalah internal. Di sini saya tuliskan cara menghadapi masalah secara internal adalah dengan cara kita sebagai pemimpin
bertemu langsung dengan anggota yang bermasalah secara personal. Kita datang satu persatu, lalu kita ajak sharing segala macam apa yang terjadi. Nah, setelah menemui anggota itu secara satu-satu, secara personal, setelah itu kita membuat forum atau diskusi segala macam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum itu kita menyimpulkan dari masing-masing personal tersebut apa sih masalah sebenarnya. Sebagai pemimpin kita menyimpulkan masalah tersebut, setelah itu kita buat forum. Contoh masalah tersebut yang sering saya temui di organisasi, saling membenci antara anggota, saling tidak menyukai sesama anggota, ataupun ada penyelewengan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara sepihak dan mempengaruhi citra dari organisasi tersebut, sehingga pandangan masyarakat terhadap organisasi kita menjadi buruk. Seperti itu. Lalu di selanjutnya ada cara menghadapi untuk masalah eksternal. Masalah eksternal sendiri sangat banyak. Kalau di sini saya cara menghadapi masalah secara eksternal adalah dengan cara memberi klarifikasi terhadap publik. Karena masalah eksternal sendiri dampaknya dari publik ke organisasi kita. Mengenai masalah yang terjadi dan memberikan punishment terhadap anggota yang melanggar. Sebagai contoh, anggota dari organisasi kami membuat onar di luar dari organisasi kami sehingga menimbulkan kegaduhan di publik, seperti itu. Lalu di sini ada gaya kepemimpinan yang akan saya pakai. Gaya kepemimpinan yang saya pakai sendiri, saya menggunakan gaya transformasional karena model tersebut mengutamakan hubungan antara pemimpin dan anggota dengan cara menekankan perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko, sehingga anggota merasa lebih dihormati, merasa lebih dianggap oleh seorang pemimpin tersebut. Dan jika sudah menerapkan gaya kepemimpinan tersebut, maka saya rasa untuk mewujudkan visi misi mungkin jauh lebih mudah. Untuk menentukan tujuan, untuk menuju tujuan tersebut semakin mudah, dan terciptalah organisasi yang sehat. Baik, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fali Ahmad Ramadan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.